Pemirsa, satu keluarga di Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, membongkar makam kerabatnya. Pembongkaran dilakukan karena kerabat dimakamkan mengikuti aturan protokol COVID-19, namun hasil swab tes negatif. Sebuah makam di tempat pemakaman umum TPU Kelurahan Pahoman, Enggal, Bandar Lampung dibongkar pihak keluarga. Pembongkaran dilakukan setelah keluarga mengetahui hasil tes swab almarhum Aliunur Umar ternyata negatif COVID-19. Setelah membongkar dan membuka peti jenazah, pihak keluarga kemudian memandikan dan memakamkan kembali almarhum tanpa menggunakan peti. Pemulasaraan ulang ini dipilih keluarga sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum. Pemulasaraan juga disaksikan aparat lurah dan babinsa setempat. Keluarga menyatakan tidak akan menuntut siapapun, namun mereka berharap pihak terkait berhati-hati agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Cuman kami minta tolong dari pihak-pihak yang terkait seperti rumah sakit, dokter yang menanganinya, baik itu dari tim gugus juga. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang kembali lah. Kasihan dengan warga, dengan keluarganya sendiri, kasihan gitu. Sebelumnya, pasien atas nama Aliunur Umar sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Bandar Lampung pada 19 Januari lalu. Ia didiagnosis menderita infeksi paru dan hasil rapid testnya reaktif. Pasien pun kemudian dirawat di ruang isolasi pasien khusus COVID-19. Ketika pasien akhirnya meninggal pada keesokan harinya, ia pun dimakamkan dengan protokol COVID-19 meski hasil swab PCR belum keluar. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien yang terpapar COVID-19 sudah tembus 1 juta orang setelah bertambahnya 13.094 kasus positif pada 26 Januari 2021. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai 1 juta kasus infeksi virus corona. Upaya penanganan pandemi COVID-19 di tanah air ternyata masih jauh dari kata sukses. Memasuki 2021, lonjakan kasus positif COVID-19 cukup mengkhawatirkan. Bahkan penambahan kasus positif baru beberapa kali di atas angka 10.000 per hari. Dari catatan Satgas COVID-19 per tanggal 26 Januari, jumlah kasus positif baru bertambah 13.094 kasus, menjadikan jumlah total terpapar COVID-19 menjadi 1.012.350 kasus. 820.356 orang berhasil sembuh, sedangkan pasien meninggal mencapai 28.468 orang. Angka 1 juta ini memberikan satu indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama dengan pemerintah bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini dengan lebih keras lagi. Ya, kita teruskan kerja keras kita. Kita harus mengurangi laju penularan virusnya. Sehingga fasilitas kesehatan yang kita miliki tidak terlalu berat bebannya, sehingga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk merespons terhadap virus ini. Ketiga, kita bisa secara gradual terus mengurangi penularan virus ini sampai insya Allah suatu saat kita bisa menghilangkannya sama sekali. Sejak diumumkan adanya kasus positif di Indonesia, laju percepatan penambahan kasus COVID-19 tak terbendung. Hanya butuh waktu 60 hari untuk mencapai 10.000 kasus positif COVID-19. Dan 88 hari sesudahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 100.000 kasus. Upaya pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar tak menyurutkan laju pertambahan kasus COVID-19. Terbukti, pada bulan November 2020, Indonesia sudah mencatatkan 500.000 kasus positif. Pemerintah lantas memberlakukan kebijakan PPKM se-Jawa Bali untuk meredam laju kasus. Namun upaya ini tak juga membuahkan hasil. Dalam kurun waktu 1 bulan di tahun 2021, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1 juta pasien. Hal ini tak lepas dari tingginya kasus harian yang terjadi selama pandemi di tanah air. Tercatat sejak Juni 2020, kasus harian tertinggi di tanah air mencapai 1.000 kasus. Tak melambat, pada bulan September 2020 kasus harian positif COVID-19 mencapai 4.823 kasus. Torehan rekor kasus positif harian terus terjadi dan mencapai lebih dari 10.000 kasus di awal tahun 2021. Meski pemerintah telah mencanangkan program imunisasi COVID-19 nasional yang diawali dengan Presiden sebagai penerima vaksin, nyatanya angka penambahan kasus COVID-19 di tanah air bukannya melambat, namun terus melejit. Karenanya, sembari program nasional vaksinasi berjalan, masyarakat diminta tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker,
mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Indonesia memasuki rekor baru kasus positif corona. Indonesia menjadi nomor 4 di Asia, namun nomor 1 di Asia Tenggara. Dan kita akan membahasnya terkait dengan langkah yang cepat dan tepat untuk menangani 1 juta pasien COVID-19 bersama Bapak Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Miko, tembusnya angka 1 juta pasien positif COVID-19 ini apakah karena proses testingnya juga yang semakin marak dilakukan di Indonesia? Ya, jadi angka 1 juta kasus kumulatif COVID-19 itu menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami wabah di daerah atau provinsi tertentu atau kabupaten tertentu atau kota tertentu yang sedang meningkat dengan positivity rate yang di atas 15%. Jadi menurut saya, kalau penyakit itu sedang wabah dan sedang meningkat, alternatifnya adalah tidak ada tawar-menawar. PSBB sedang atau berat harus dilakukan kalau mau mengurangi penambahan kasus COVID di Indonesia, Mbak. Nah, tapi kan kenyataannya saat ini aturannya hanya berubah nama, Pak. Namun aturan secara keseluruhan tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau PSBB ketat ini artinya seperti apa? Apakah harus ditambah lagi sanksi bagi warga yang melanggar atau sama sekali di lockdown seperti usul dari pihak DPR yang katanya weekend di lockdown aja gitu, Pak? Ya, jadi PSBB itu memang sesuai dengan peraturan pemerintah, ada PP-nya. Sedangkan PPKM itu adalah Permendagri, jadi bukan di bawah PP. Ya, sehingga istilah PSBB itu dirubah menjadi PPKM karena peraturannya di Indonesia tidak memungkinkan. PSBB itu ditentukan oleh Kemenkes, sedangkan PPKM oleh Kemendagri. Nah, kalau di dunia cuma ada 2, lockdown atau social distancing. Yang saya maksudkan dengan PSBB adalah social distancing. Pada kondisi wabah seperti sekarang di Indonesia yang sedang meningkat, social distancing tidak boleh ringan. Dia harus sedang atau berat begitu. Kalau berat, social distancing sama dengan lockdown, hampir mirip begitu. Kalau sedang, ya itu akan menurunkan wabah atau penaikan kasus COVID-19, tapi dengan lama begitu. Kalau PSBB berat dengan cepat. Jadi kita akan ambil option yang lambat tapi tidak merugikan perekonomian bangsa ini begitu, Mbak. Kalau untuk lockdown parsial di zona merah seperti wacana DPR, apakah bisa menjadi solusi? Ya, jadi bukan lockdown ya, artinya PSBB sedang atau berat itu akan menjadi solusi buat penambahan kasus COVID-19. Tapi tidak menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi. Nah, oleh karena itu harus dievaluasi apakah kita akan melakukan PSBB pada tingkat provinsi, apakah tingkat kabupaten atau kota, apakah tingkat kecamatan, apakah tingkat kelurahan, apakah tingkat RW, harus dievaluasi. Nah, kemudian kita akan pilih bagaimana PSBB dilakukan, apakah tingkat RW atau sampai dengan kabupaten, dengan kerugian ekonomi yang menurut saya dapat diterima begitu, Mbak atau Mas. Baik Pak, beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan yang baru Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa ternyata tes yang dilakukan di Indonesia ini keliru karena tesnya dilakukan kepada semua warga ataupun warga yang ingin tes. Seharusnya hanya yang suspek saja. Nah, tapi kan di saat kondisi seperti ini, misalnya Jakarta zona merah, apakah semua warga bisa dikatakan suspek? Karena kita tidak tahu siapa yang positif saat ini, apalagi ada OTG, Pak. Ya, dalam tes itu bisa ada 3 keperluan. Pertama adalah case detection, untuk mendeteksi kasus, itu ada active case detection, ada passive case detection. Kemudian dalam COVID-19 ini, kalau aktif case detection itu melalui kontak tracing, itu aktif case detection. Kemudian kalau pasif itu boleh semua orang melakukan pemeriksaan COVID-19 dengan alasan apapun, kemudian dia boleh memeriksakan dirinya apakah dia positif atau negatif. Itu pasif case detection. Satu lagi adalah
ke orang-orang yang sakit itu harus dimonitor, harus dites apakah dia masih positif atau negatif. Maka kemudian dengan tujuan monitoring dari perkembangan kasusnya. Jadi harusnya Pak Menteri mengatakan atau mengetahui hal ini sehingga tidak mengatakan tes di Indonesia salah begitu. Jadi harus arahkan itu ke arah yang benar begitu. Active case detection, passive case detection atau untuk monitoring begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Miko atas informasinya. Jadi memang harus adanya evaluasi terus-menerus ya dari pemberlakuan PPKM. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Nekat menggelar resepsi pernikahan di masa perpanjangan PPKM, petugas gabungan membubarkan acara. Sempat terjadi perdebatan, namun petugas tetap membubarkan acara sesuai aturan yang berlaku. Berusaha meyakinkan petugas, penyelenggara acara pernikahan terlibat adu mulut dengan polisi. Pasalnya, acara resepsi pernikahan yang digelar ternyata tak kantongi izin. Di masa perpanjangan PPKM Jawa Bali, acara digelar dengan menghadirkan sejumlah besar tamu. Ironisnya, banyak tamu yang tak mentaati protokol kesehatan. Tak bergeming, petugas tetap meminta acara dibubarkan. Petugas juga mengimbau warga mentaati aturan dan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, setelah sampai sana, ternyata betul bahwa hajatan itu ada. Kemudian kita temui dan kebetulan juga didampingi Bapak Kepala Desa, sehingga lebih jelas masyarakat yang punya hajat menyadari memang situasi PPKM ini harus sesuai protokol kesehatan dan batas jam yang ditentukan. Sementara selama pelaksanaan PPKM tahap kedua, polisi di Sidoarjo tidak akan memberikan izin keramaian bagi warga yang melakukan hajatan, baik pernikahan, hitanan, atau hajatan lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Listio Sigit jadikan penegakan protokol kesehatan sebagai prioritas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.